Karena ini adalah sebuah sejarah baru, kita masuk ke semifinal Piala Asia. Dan yang kedua, kalau kita lihat, kita sudah melihat permainan U23 ini yang menggembirakan adalah ini kita sudah masuk dengan sepak bola modern. Setelah tahun 50 ya, sejarah lah. Apresiasi, cara main luar biasa. Semangat bertanding luar biasa. Nggak ada lagi inferior lah, ngadepin tim-tim besar. Terus yang paling penting kalau buat gue tuh sikap pemain, dan dia dikerjain sama wasit segala macam, sikap pemain sangat profesional. Naturalisasi ini menurut gue luar biasa, gue respect banget. Karena dia menjadi warga negara Indonesia itu, kalau dari sisi kesejahteraan, itu spekulasi loh. Luar biasa. Untuk menjadi warga negara Indonesia, membela Indonesia. Oh, kemarin gila, Le. Seumur-umur guys, gua ini ngeganggu terus. Mulai bangun tidur itu hari Senin pagi, itu udah keganggu. Pengen menunggu pertandingan U23 lawan Uzbekistan. Karena ini adalah sebuah sejarah baru, kita masuk ke semifinal Piala Asia. Dan yang kedua, kalau kita lihat, kita sudah melihat permainan U23 ini yang menggembirakan adalah ini kita sudah masuk dengan sepak bola modern. Dengan tiki-takanya. Nah, lu gimana, Le? Oh, gua luar biasa. Kejutan adalah ketika mengalahkan Korea. Kalau buat gua itu kejutan besar. Australia kalah. Kita jarang menang, nggak pernah menang kalau pernah ya? Lawan Australia. Gua lupa. Nah, kalau gua lihat masuk semifinal, sejarah lah setelah tahun 50 ya. Sejarah lah. Apresiasi, cara main luar biasa. Semangat bertanding luar biasa. Nggak ada lagi inferior lah, ngadepin tim-tim besar. Terus yang paling penting kalau buat gue tuh sikap pemain, dan dia dikerjain sama wasit segala macam, sikap pemain sangat profesional. Biasanya kan kita kalau liga kampung gebuk-gebukin wasit apa, ini enggak. Kalau buat gue dikenain kartu merah, mau kontroversial apa, dia nurut. Itu gue sangat respect. Kemarin semifinal lawan Uzbek, ya harus diakuin kan beda kelas lah. Beda kelas. Karena kita dikepung ya, kepung sampai hampir 45 menit lebih itu ya. Kalau buat beda 90 menit ya, bahkan. Beda kelas. Kalau gua kalah wajar lah. Walaupun kalau menurut gua yang kemarin itu tetap serangan balik kita tuh luar biasa. Luar biasa. Beberapa kali ya. Dan sempat juga beberapa kali mengancam. Bahkan sempat terjadi gol. Walaupun dianulir ya. Betul. Nah, gue lihat nanti lawan Irak. 3 dan 4 lawan Irak. Gue nonton Jepang lawan Irak. Menurut gue kans menang. Gaya Irak tidak luar biasa, tidak jauh-jauh amat dengan Yordan kalau buat gue ya. Jadi gue ngelihat peluang menang dengan Irak ada tuh, lebih besar dibanding lawan Uzbek. Hitungan gue mungkin lawan Korea. Jadi kita masih punya peluang menang. Karena kelihatan kemarin sama Jepang, Irak juga diserang habis kan. Matematis ya, jadi patokan kayak Jepang sama Korea kalah. Jadi hitungan gua lawan Irak bukan matematis, lawan Irak peluang menang kita lebih besar lah kalau gua. Nah, ini dia. Kalau misalnya sampai menang dengan Irak, luar biasa, sejarah baru lagi itu. Dan Struik dimain. Ya, dan Struik sempat bilang kan, kita nanti bertemu lagi di Paris, dia bilang. Struik udah bisa main. Kelihatan kan kemarin kelasnya Struik itu di atas Sananta, di atas hoki. Jadi gue lihat bisa lah kita nomor 3. Tapi kalau misalnya sama penonton, gila banget. Kayak main supporter, di dalam negeri. Supporternya ya. Kayak dalam negeri. Kayak di dalam negeri. Dan fanatik ya mereka ya. Keren. Nah, dan yang gue suka juga, walaupun kita kalah, atmosfer di dalam negeri di Indonesia ini
ini tidak langsung menyalahkan, Nah, tidak mengecam. emang keren kok. Jadi menurut gua masyarakat kita pun pencinta bola ini juga sudah dewasa dalam menyikapi ini. Karena kita sudah bisa masuk perempat final aja udah luar biasa. Semifinal. Semifinal ini sudah luar biasa. Sudah sebuah prestasi ya. Prestasi besar. Nah, apalagi nanti berarti kayaknya atmosfernya harus memang semuanya harus optimis. Betul. Semua pendukung, semua orang yang mengaku orang Indonesia harus ngasih semangat. Kayaknya bikin patung tuh, Dat. Sintayong sama patung Erick Thohir. Lu taruh di mana? Taruh di GBK dong. Oh, di GBK ya? Iya. Bener juga tuh. Harusnya kasih itu ya. Tapi kalau menurut gua nggak sekarang. Kalau misalnya masuk Paris, kasih baru tuh. Masuk lah. Nah, jadi itu yang ini. Nah, yang kedua, yang gua kagum, pemain naturalisasi deh. Dasar. Yang kemarin dibuat kontroversial bahwa tidak setuju dan sebagainya, tapi mereka sebenarnya salah. Tim naturalisasi ini menurut gua luar biasa, gua respect banget. Karena dia menjadi warga negara Indonesia itu, kalau dari sisi kesejahteraan, itu spekulasi loh. Dia jadi di negara Belanda, warga negara Belanda. Sistem welfare-nya udah keren. Dan di kita, kualitasnya jauh. Terus besaran secara finansialnya jauh. Tetapi mereka rela. Luar biasa. Untuk menjadi warga negara Indonesia, membela Indonesia. Ya, kalau beda dengan Prancis. Prancis banyak dari luar. Dari Aljazair, dari Yaman, dari mana. Dia menjadi warga negara Prancis, dia menjadi pemain bola Prancis, tim nasionalnya. Kalau kita kan kebalik gitu. Orang Indonesia asli. Oh iya, turunan dia dari bapaknya, dari ibunya, dari kakeknya. Dan dia ke Indonesia. Terpanggil jiwanya untuk membela bangsa dan negaranya. Kemarin ketika dipanggil itu dahsyatnya adalah begitu nyampe kayak Struik, Hubner gitu ya. Langsung dia ngomong sama pelatih, gue siap main. Iya, bahkan ada cerita Nathan Joe. Dia itu kan nggak diizinkan. Dia pulang ke Amsterdam, ke Belanda. Balik lagi. Dibilang dia menghadap pelatihnya. Oke, gaji gua potong deh. Tapi izinkan gua untuk membela Indonesia, dan karena di sana juga berharap ini bisa ini. Artinya dia benar-benar berupaya, dia bisa membela Indonesia itu, Le. Menurut gue ini bukan hanya sekadar olahraganya, tetapi soal nasionalisme. Keren. Yang kedua, ini soal panggilan secara profesional. Dia punya skill. Setelah dia merumput di Eropa, dapat ilmunya dan sebagainya, dia datang lagi ke Indonesia, dia abdikan skillnya itu untuk bangsa dan negaranya itu. Iya, kalau gua ngelihat gini, yang ngomong local pride segala macam, gua simple lah gitu. Yang lu pakai handphone buatan luar. Lah, itu yang gua nggak setuju tuh gini, kan kalau itu kan diinikannya karena dianggap bahwa nanti mematikan liga, padahal itu yang terbaik. Nah, padahal ya, kompetisi yang baik ya di Inggris. Semua dari luar. Bukan, maksud gua kompetisinya bagus. Tapi apakah dia jadi juara dunia? Kan enggak. Jadi itu maksud gua terlalu terlalu yang tidak perlu yang kayak gitu-gitu dibuat menjadi polemik ya. Nggak perlu kayak Sintayong nggak pernah jadi juara, iya. Tapi lu patokan lu AFF. Ya. Nah, AFF sama semifinal Piala Asia kualitasnya gedean mana yang mendingan kualitas? Gua mah mendingan semifinal Piala Asia. Ya, nah itu kadang-kadang cupitnya di situ. Ada yang mengatakan STY ini sukses kalau dia sudah memberikan berapa piala. Kalau menurut gua malah enggak. Menurut gua Sintayong ini membawa Indonesia ke arah sepak bola modern. Tidak hanya persoalan taktiknya, tidak persoalan skillnya, tetapi juga fisik, makanan.
Lu pelatih mana yang mau motong satu generasi di Indonesia dah? Kecuali Sintayong. Iya. Generasi itu dibabat. Iya. Dan itu kelihatan. Ya. Dan Sintayong juga sudah memperlihatkan profesionalismenya ketika Keren, lawan Korsel kan? Benar. Iya. Keren. Oke guys, menang, jadi kita memprediksi U23 akan menang dan harus selalu optimis guys. Ya dong. Ya dong. Aku bangga, aku resah, aku Indonesia. Kalian